Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Saya Anissa Ristareswari, anggota kelompok saya Vicky Hadita, Ratna Novi, Ervina Rahmawati, dan Randika Prakasa. Kami akan mempresentasikan mengenai bab muamalah. Yang pertama akan dijelaskan mengenai menjelaskan pengertian mengenai muamalah beserta tujuan dari muamalah. Yang kedua, macam-macam muamalah, menyebutkan macam-macam muamalah yang dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang ketiga, tentang prinsip dan larangan, prinsip yang dijalankan saat muamalah dan hal-hal yang dilarang dalam pelaksanaan muamalah. Yang keempat adalah jual beli, mengenai macam, rukun, dan syarat syah jual beli, landasan melakukan transaksi beserta hubungan muamalah dengan ibadah. Pengertian muamalah merupakan suatu hubungan yang melibatkan antara individu dengan individu di dalam interaksi sosial yang sesuai dengan syariat Islam. Pada dasarnya, manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Dalam hubungannya dengan individu yang lain, manusia dibatasi dengan adanya syariah Islam yang meliputi hak dan juga kewajiban. Sedangkan definisi dari muamalah berdasarkan ilmu fikih yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan masyarakat di dalam kegiatan transaksi ekonomi. Misalnya seperti kegiatan jual beli, sewa menyewa, hutang piutang, dan lain sebagainya. Tujuan muamalah. Perlu kalian ketahui bahwa tujuan utama dari muamalah yaitu untuk mengatur hubungan yang terjalin antara sesama manusia serta menciptakan kemaslahatan bagi manusia sesuai dengan prinsip syariat Islam. 2. Macam muamalah. 1. Syirkah. Istilah syirkah menurut bahasa diartikan sebagai kongsi, kerjasama, ataupun bersarikat. Dalam praktik pada kegiatan ekonomi, syirkah adalah upaya yang bertujuan untuk menggabungkan sumber daya dari dua orang atau lebih guna mewujudkan tujuan bersama. Secara umum, sumber daya yang dimaksud di sini bisa berupa keahlian, modal uang, bahan baku, jaringan kerja, dan masih banyak lagi. Dalam ekonomi konvensional, syirkah ini sering juga disebut sebagai usaha patungan atau kongsi. 2. Mudarobah. Mudarobah merupakan sebuah akad yang digunakan untuk mengikat hubungan kerjasama yang melibatkan dua pihak atau lebih, yaitu pemodal, sahib al-mal, serta orang yang melaksanakan usaha mudharib. Akad mudarobah ini juga bisa dikatakan sebagai suatu kegiatan bagi hasil untuk dua belah pihak, yaitu dengan cara menentukan beberapa persen bagian keuntungan yang akan didapatkan oleh kedua belah pihak. Seorang mudharib wajib untuk mengembalikan modal yang sudah dipinjam serta memberikan bagian dari keuntungan yang sudah ditentukan dengan kontrak yang disepakati atau tanpa adanya kontrak yang disepakati. 3. Wakalah. Wakalah adalah kegiatan untuk memindahkan kekuasaan yang dilakukan oleh satu orang ke orang lain yang bertindak sebagai pihak kedua untuk bertindak sesuai dengan transaksi yang dimaksud. Misalnya seperti kegiatan transaksi jual beli dari surat berharga yang dilaksanakan oleh manajer investasi kepada pihak bank kustodian. Hal ini tentunya perlu untuk digarisbawahi bahwa wakalah tidak sama dengan wasiat. Apabila wasiat hanya berlaku untuk orang sudah meninggal, sedangkan wakalah berlaku untuk orang masih hidup.
Hal-hal yang dilarang muamalah. Di dalam Islam banyak sekali jenis muamalah yang dilarang. Adapun larangan muamalah dalam Islam diantaranya yakni maisir, merupakan transaksi memperoleh keuntungan secara untung-untungan atau dari kerugian pihak lain. Gharar adalah muamalah yang memiliki ketidakjelasan objek transaksinya, seperti barang yang dijual tidak dapat diserah terimakan, tidak jelas jumlah, harga dan waktu pembayarannya. Haram, tidak diperbolehkan melakukan transaksi atas benda atau hal-hal yang diharamkan, sehingga tidak sah transaksi jual beli jika objek jual beli adalah khamr atau narkoba. Riba, pengertian riba dalam Islam adalah tambahan dalam aktivitas hutang piutang dan jual beli. Terdapat macam-macam riba dalam kehidupan sehari-hari yang perlu ditinggalkan, seperti riba jahiliyah dan riba nasi'ah dalam transaksi perbankan konvensional. Batil, transaksi batil dalam muamalah terlarang untuk dilakukan. Dalam melakukan transaksi, prinsip yang harus dijunjung adalah tidak ada kezaliman yang dirasa pihak-pihak yang terlibat. Semuanya harus sama-sama rela dan adil sesuai takarannya. Jual beli. Jual beli memiliki 3 rukun masing-masing. Rukun memiliki syarat, yaitu 1. Al-aqid, penjual dan pembeli haruslah seorang yang merdeka, berakal atau tidak gila, dan baligh atau mumayyiz, sudah dapat membedakan baik atau buruk atau najis atau suci, mengerti hitungan harga. Al-aqdu, transaksi atau ijab kabul dari penjual dan pembeli. Ijab atau penawaran, yaitu si penjual mengatakan, saya jual barang ini dengan harga sekian. Dan qabul atau penerima, yaitu si pembeli mengatakan, saya terima atau saya beli. 3. Al-maqud alaihi atau objek transaksi mencakup barang dan uang. Macam-macam jual beli. Dalam hal jual beli ada 3 macam, yaitu jual beli yang sah dan tidak terlarang, jual beli yang terlarang dan tidak sah, atau jual beli yang sah tetapi terlarang. 1. Jual beli yang sah dan tidak terlarang, yaitu jual beli yang diizinkan oleh agama, artinya jual beli yang memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. 2. Jual beli yang terlarang dan tidak sah, yaitu jual beli yang tidak diizinkan oleh agama, artinya jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya jual beli. Contoh, jual beli barang najis, jual beli anak hewan yang masih berada dalam perut induknya, jual beli yang ada unsur kecurangan, dan jual beli sperma hewan. Ketiga, jual beli yang sah tapi terlarang, yaitu jual belinya sah, tidak membatalkan akad dalam jual beli, tapi dilarang dalam agama Islam karena menyakiti si penjual, si pembeli, dan orang lain, menyempitkan gerakan pasaran dan merusak ketentraman umum. Contohnya, membeli barang dengan harga mahal yang tujuannya supaya orang lain tidak dapat membeli barang tersebut. Syarat sah jual beli. Agar jual beli dapat dilaksanakan secara sah dan memberikan pengaruh yang tepat, harus dipenuhi beberapa syaratnya terlebih dahulu. Syarat-syarat ini terbagi dalam 2 jenis, yaitu syarat yang berkaitan dengan pihak penjual dan pembeli, dan syarat yang berkaitan dengan objek yang diperjualbelikan. 1. Yang berkaitan dengan pihak pelaku harus memiliki kompetensi untuk melakukan aktivitas ini, yakni dengan kondisi yang sudah akhir balik serta berkemampuan memilih. Dengan demikian tidak sah jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum nalar, orang gila, atau orang dipaksa. 2. Yang berkaitan dengan objek jual belinya, yaitu sebagai berikut. 1. Objek jual beli harus suci, bermanfaat, bisa diserah terimakan, dan merupakan milik penuh salah satu pihak. 2. Mengetahui objek yang diperjualbelikan dan juga pembayarannya, agar tidak terhindar faktor ketidaktahuan atau menjual kucing dalam karung karena hal tersebut dilarang. 3. Tidak memberikan batasan waktu, artinya tidak sah menjual barang untuk jangka waktu tertentu yang diketahui atau tidak diketahui. Hubungan muamalah dengan ibadah. Ibadah adalah ketaatan dilakukan dan dilaksanakan sesuai dengan perintahnya.
Dua, muamalah adalah ketentuan atau takdir yang sudah ditetapkan oleh Tuhan di dalam melaksanakan perintahnya.